anak lu jadi ateis, lu nggak apa-apa, men. Ya nggak apa-apa lah. Kesalahan kita di dalam keluarga, kita seringkali hanya menempatkan. Tergantung anaknya, dia mau pilih agama apa. Nggak punya agama, ya nggak apa-apa juga kali. Ada dua kemungkinan. Itu dia menjadi tertekan di dalam rumah, tapi di luar dia menjadi orang yang luar biasa ganas. Kedua, dia menjadi perilaku yang ofensif. Dia selalu melawan. Gue harus lawan bagian ini. Halo, ketemu lagi di vlog gua, yaitu tentang faith seeking understanding. Kita percaya bahwa iman yang sejati selalu mencari sebuah pengertian dan pemahaman. Dan kali ini kita akan bahas video yang sebelumnya viral, yaitu tentang sekelompok anak muda, anggota geng yang kemudian ditangkap sama polisi, kejar-kejaran, itu karena mau tawuran. Tapi kemudian nggak tahu kenapa nggak ketemu sama gengnya yang mau ditawur, lalu kemudian malah ngejambret. Sedikit kutipan itu, gambaran film itu, lalu teringat tentang sebuah perjalanan hidup. Ya bukan aku banget sih, tapi paling enggak ini jadi kayak refleksi sih. Kenapa ya anak-anak muda itu di dalam masa mudanya jadi kayak beringas, berani, dan nggak bisa dikontrol, men. Nah ini kayak kutipan nyokap gua nih yang ngomong di bawah ini. Waktu itu kan mama majelis kan. Orang gereja nanya nggak waktu saya nggak? Nanya ya? Semuanya nanya. Mama hanya sampaikan ya situasi anak saya ya sudah nggak bisa saya kontrol lagi. Nah, jadi hari ini kita akan coba sedikit refleksi sih tentang pola pendidikan keluarga, ya. Gimana kita sebagai orang tua juga bisa mendidik anak-anak kita di dalam sebuah keluarga. Karena gimana pun juga peran orang tua tuh gede banget, ya kan? Peran orang tua tuh gede banget. Gimana anak-anak itu bisa bertumbuh di dalam sebuah keluarga yang nggak bisa bilang harmonis juga kali ya, tapi paling tidak ya sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi petunjuk dari Tuhan tentang keluarga ini. Nah sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe. Ada 3 kesalahan orang tua di dalam mendidik anak. Poin pertama. Yang pertama adalah kita mencoba untuk meng-highlight sebuah budaya. Oke, apa sih budaya? Budaya adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari yang kemudian menjadi satu bagian dalam hidup kita. Nah, sadar atau tidak, setiap budaya kemudian diturunkan dari orang tua pada anak, anak kepada nanti cucu kita, dan seterusnya, dan menjadi sebuah tradisi. Dan tanpa sadar, kita mempercayai sebuah budaya yang belum tentu itu adalah sebuah kebenaran, tetapi itu works for our family. Itu bisa bekerja, itu bisa diterima di dalam keluarga kita. Dan repotnya adalah ketika kita bicara tentang sebuah budaya membentuk karakter. Maka setiap pribadi di dalam keluarga itu akan menjadi seorang pribadi yang dibentuk ya oleh budaya yang kita lakukan di dalam keluarga kita. Misalnya contoh yang sederhana seperti ini. Kalau kita punya sebuah budaya yang tanpa sadar, ketika ada masalah, orang tua, suami dan istri, setiap kali ada masalah selalu akan berdiskusi dan selalu akan ada kemarahan. Pada waktu marah, kita melakukan sebuah tindakan yang nggak benar sih. Misalnya teriak-teriak, bentak-bentak, lempar-lempar barang. Lalu setelah itu, selesailah masalah. Itu ketika anak-anak melihat sebuah perilaku yang terjadi kepada orang tuanya. Sehingga waktu papa dan mama berantem, mereka menangkap sebuah informasi bahwa setiap masalah itu diselesaikan dengan cara berantem. Dan berantem menjadi satu bagian yang mendarah daging di dalam kehidupan anak-anak. Maka nggak aneh kalau beberapa keluarga yang selalu menyelesaikan masalah dengan amarah itu muncul menjadi seorang pribadi anak yang ada 2 kemungkinan.
Satu, dia menjadi tertekan di dalam rumah, tapi di luar dia menjadi orang yang luar biasa ganas. Atau yang kedua, dia menjadi perilaku yang ofensif. Apa itu? Dia selalu melawan. Pada waktu di rumah dia melawan, sampai di luar pun ketika ada sesuatu yang gak cocok sama dia langsung punya pola pikir, gue harus lawan. Menariknya adalah setiap orang itu punya budaya yang dibawa dari keluarganya masing-masing. Suami bawa budaya dari keluarganya, istri bawa budaya dari keluarganya. Dan mereka menikah dan bertemu bersama-sama, punya dua budaya. Nah, ketika budaya ini bersatu dalam sebuah keluarga, mereka coba untuk membuat konfirmasi dan kompromi. Mencoba untuk menemukan mana nih yang cocok, mana nih yang nggak cocok. Lalu akhirnya terjadilah sebuah bagian budaya tersendiri di dalam rumah. Tapi jangan lupa guys, bahwa ketika kita bawa budaya dari keluarga kita masing-masing, semua budaya yang kita bawa itu tidak pernah murni. Artinya, setiap fase zaman dan lingkungan juga membentuk aku dan engkau. Kita membawa budaya di dalam sekolah, di dalam pergaulan, di dalam persahabatan, di dalam semua relasi yang kita pernah lakukan, kita bawa tuh. Nah, pada waktu kita masuk dalam keluarga, tanpa sadar, budaya di luar dunia kita, di luar keluarga kita, itu masuk. Dan itulah yang menjadi satu pemahaman yang kita pahami dengan world view, sudut pandang dunia. Setiap orang punya informasi yang dinilai sebuah kebenaran, mulai dari tradisi, mulai dari kebiasaan, mulai dari orang yang bilang kepada dia atau pengalaman yang dia pernah jalani. Maka ada beberapa anak pemuda yang susah sekali untuk berelasi. Setiap kali ada cowok ngedeketin, dia selalu takut. Setiap kali ada cowok yang ngajak pergi bareng, dia selalu takut. Dia takut sekali untuk menghadapi sebuah bentuk relasi keintiman. Pertanyaannya, kenapa gitu? Karena mungkin anak ini pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Diputusin pacar, dikhianati pacar, ditinggal papa mamanya divorce. Orang-orang dalam pribadi yang seperti ini sulit sekali untuk membuka hati masuk dalam relasi yang sangat intim. Kenapa? Karena mereka trauma, takut, kemudian tersakiti kembali. Ini membentuk worldview, sudut pandang dunia. Sehingga teman-teman pendengar sekalian, poin yang pertama ini sangat penting, yaitu gimana sebenarnya kita bisa membentuk sebuah budaya yang baik, budaya yang sehat di dalam keluarga. Coba perhatikan Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, harus engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang sebuah bagian di mana kita ini punya budaya yang menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Tunggu dulu, gua nggak ngomong kita menjadi keluarga yang suci. Tapi pada waktu kita bicara firman Tuhan, yang dimaksudkan adalah jangan biarkan apa yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu yang mengontrol dan menguasai. Maka harus ada bagian yang selanjutnya, yang berikutnya, yaitu cara pandang yang ada di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak mungkin dong menghilangkan semua worldview kita dahulu, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah menempatkan worldview yang baru, firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi otoritas mutlak dalam keluarga kita, sehingga setiap kali apa yang kita pikirkan itu muncul, kita bisa menekannya. Paling tidak, setiap kali kita akan melakukan sebuah keputusan, setiap budaya dan tradisi atau kebiasaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa itu? Yes! Tanya dulu apa kata firman Tuhan. Jadi teman-teman pendengar sekalian, budaya dan tradisi untuk menempatkan Tuhan menjadi bagian yang utama itu penting banget. Karena kalau enggak, kita akan tanpa sadar membentuk budaya-budaya yang dunia tawarkan. Apa itu? Satu, misalnya pragmatisme. Kita jadi orang tua yang selalu menempatkan hasil lebih penting daripada proses. Yang kedua, misalnya sekularisasi. Kita itu banyak berpikir gini loh. Ya, kalau kita ngomong tentang Tuhan tuh,
Ya cukuplah di hari Minggu, atau enggak ya mungkin Kamis atau Sabtu, pas lagi acara program PA, program doa malam, kita bicara tentang Tuhan. Di luar itu kita nggak ngomong tentang Tuhan, kita bicara tentang hal-hal sekular. Padahal di dalam firman Tuhan kita nggak pernah tuh diajarin bahwa hidup kita dalam dunia ini dibagi menjadi dua dunia. Enggak. Dunia sekular, dunia rohani. Enggak. Semua hal yang kita lakukan berkaitan dengan hal kerohanian. Makanya Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi teman-teman pendengar sekalian, khususnya para orang tua, hari ini kita coba belajar untuk menempatkan Tuhan di dalam semua area kehidupan kita. Entah itu belajar, entah itu main games, entah itu bermain bersama, entah itu makan, entah itu ngevlog, entah itu ngobrol, apapun bentuknya, kita tahu. Set your mind on things above. Pikirkanlah pikiran-pikiran yang ada di dalam surga, bukan yang ada di dalam dunia. Bahkan dikatakan jangan menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Ini adalah poin yang pertama. Kesalahan kita di dalam keluarga, kita seringkali hanya mata yang kita pakai adalah kacamata Tuhan. Seperti C.S. Lewis pernah ngomong seperti ini. Aku percaya tentang kekristenan sama seperti aku melihat matahari itu terbit. Bukan hanya aku melihat matahari itu, tapi melalui matahari itu aku bisa melihat segala sesuatu. Kekristenan mengajarkan bukan hanya sekedar ritual dan agama. Kekristenan mengajarkan tentang sebuah relasi. Bagaimana kita mengenal Tuhan, saat itu juga kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam dunia ini. Ingat, dalam Christian worldview kita percaya bahwa setelah Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat baik, tapi dunia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga pada waktu jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi yang baik dalam dunia ini kalau engkau tidak melihatnya melalui poin yang ketiga, yaitu penebusan Kristus. Yesus yang mati di atas kayu salib membuka mata rohani kita, mata kita untuk melihat dunia ini sama seperti Kristus melihatnya. Dan setiap kita bicara tentang pendidikan dalam keluarga, budaya Kristiani bukan hanya sekedar apa yang kita omong tentang firman loh ya, tapi apa yang kita lakukan pada waktu kita menghidupi Injil adalah poinnya. Oke, silakan tinggalkan komentar Anda. Kalau ada pertanyaan di poin yang pertama ini, silakan tuliskan hashtag 1 pertanyaan atau komentar. Poin yang kedua adalah kesalahan kita sebagai keluarga kadang-kadang tidak menempatkan kasih dan keadilan itu seimbang. Seringkali kita hanya menempatkan salah satu terlalu tinggi atau salah satu terlalu rendah. Di dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Psychology Today yang merilis sebuah hasil dari CNN mengatakan bahwa 2/3 orang tua di Amerika itu memanjakan anak. Mungkin memanjakan anak adalah ketika apapun yang anak mau, orang tua selalu akan memberikannya. Ini bukan masalah kita langsung kasih, belum tentu juga, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi anak selalu berpikir bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Di dalam rumah tangga, kita seringkali sulit untuk memahami bahwa disiplin, hukuman adalah bentuk lain dari cinta kasih. Itu ketika kita memarahi, ketika kita mendisiplin anak, itu adalah bagian kita mencintai anak dengan cara yang lain. Faktanya kita susah sekali sih sebagai orang tua untuk bisa mendisiplin anak karena kita sayang. Kok bisa gitu ya? Karena pada waktu kita melakukan sebuah disiplin kepada anak, yang terjadi adalah bukan karena motif mengasihi anak sih, tapi semata-mata sebagai luapan ego, emosi yang tak tertahankan karena ada sesuatu yang mengganggu keinginan atau kesenangan kita. Lagi senang ngapain, terganggu. Lalu dengan respon reaktif kita langsung bicara, kamu gak boleh gitu, kamu begini, dan lain sebagainya. Kita sulit sekali untuk melakukan disiplin karena kita ini cenderung untuk berperilaku spontanitas. Nah, dalam konteks bagian ini kita harus sadar bahwa ada satu ruang yang harus menjadi evaluasi dong buat kita sebagai orang tua. Evaluasinya adalah begini. Kalau saya tahu saya adalah orang yang temperamental, maka kita harus mencoba mencari tips. Mungkin tarik nafas dahulu,
kita berdoa secara singkat atau tenang dulu beberapa detik saja sebelum kita menyampaikan sesuatu. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua harus bertumbuh, harus mencari cara supaya setiap kali ada sesuatu yang terjadi kita tidak langsung spontan melakukan sebuah respon yang negatif. Setiap kali ada sebuah kalimat yang keluar dari mulut kita, itu seperti sebuah peluru yang ditembakkan di dalam pistol. Artinya, begitu sudah ditembakkan, dia nggak bisa balik lagi. Dan seringkali setelah kita ngomong di belakang, kita baru nyesel, men. Dan setiap kali kalimat yang melukai hati, itu nggak bisa hilang. Di dalam hatinya akan terus terluka, dan terluka, dan terluka. Dan pada waktu kita mencoba untuk menyembuhkannya, penariknya adalah begini. Luka di dalam hati seperti luka jasmani. Ketika tangan kita tergores dan kemudian dijahit, ketika semuanya sudah selesai dan baik-baik saja, luka, bekas jahitannya itu nggak bisa hilang. Dan seringkali apa yang terjadi? Waktu kita pencet bekas jahitannya, ternyata masih sakit. Luka di dalam hati kadang-kadang nampak sedemikian. Kita kemudian melakukan sebuah ekspresi yang tak terduga. Kita menjadi ketakutan, khawatir, marah yang berlebihan, nangis sendiri, dan lain sebagainya. Disinilah poinnya. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan, bukan? Bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib, kasih Allah dan keadilan Allah itu ketemu. Melalui apa? Melalui pengorbanan. Sehingga esensi di dalam pendidikan kepada anak tentang kasih dan keadilan, itu esensinya adalah pengorbanan. Misalnya, Amsal 13 ayat 24 mengatakan demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kalimat ini begitu sangat indah, tapi juga membuat kita berefleksi. Apa sih maksudnya? Sebagai orang tua, kita sulit sekali untuk tega sama anak. Bener gak sih? Kita kadang-kadang gak bisa tuh melihat anak menangis terlalu lama. Kita nggak rela misalnya anak kita tersakiti. Kita selalu ingin menjadi orang yang terdepan untuk membela anak kita. Itu justru menjerumuskan anak ini, sehingga anak ini tidak lagi menjadi anak yang siap untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan kelak. Lihat kepada kehidupan seekor burung. Saya lupa, burung elang apa burung Raja Wali ya? Pokoknya burung deh. Anak-anak burung dilatih untuk bisa mengepakkan sayap dengan cara ditendang sampai mau jatuh. Wah, dia terus berusaha. Begitu udah mau jatuh, si induk burung ini mengambil kembali dan mengangkatnya ke atas. Lalu apa yang dilakukan? Tega lagi, ditendang lagi, terus jatuh sampai dia mau sampai di bawah, masih belum bisa juga, diangkat lagi. Frustrasi yang kedua adalah main layang-layang. Nah, Bapak Ibu pernah main layang-layang nggak? Kalau pernah main layang-layang, kita tahu dong, pada waktu kita menerbangkan layang-layang dan dia sudah terbang di atas, ada dua hal yang harus kita lakukan. Menarik dan mengulur. Pada waktu kita menarik terlalu cepat dan terlalu keras, perhatikan, benang bisa putus dan layang-layang bisa hilang. Atau yang kedua adalah kita mengulur. Tapi masalahnya, ketika kita terus mengulur benang itu, apa yang terjadi? Layang-layang juga bisa hilang. Artinya, kita harus tahu timingnya, kapan tarik, kapan lepas. Kadang anak, kalau terus ditarik, dia akan menjadi pemberontak. Dia pergi. Tapi kalau kita terus mengulur, maka dia juga akan hilang. Dan dia merasa, hidup-hidup gua kok, gua mau lakuin apa aja. Ini sebagai orang tua, kita butuh hikmat. Dan kasih dan keadilan hanya bisa terjadi ketika kita tahu ada ordo di dalam keluarga. Apa sih Pak ordo? Makanan? Bukan. Ordo adalah sebuah tingkatan hierarki. Di dalam firman Tuhan kita diajarkan, misalkan Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya, barang siapa yang tidak mengasihi aku lebih daripada mengasihi bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, ia tidak layak mengikut aku. Artinya Yesus sedang ngomong dia harus menjadi tempat yang utama dan terutama di dalam keluarga. Setelah Yesus atau Tuhan, kita akan masuk ke dalam yang kedua, yaitu apa? Orang tua. Setelah orang tua, baru anak. Jadi ordo ini memang sudah diset sedemikian rupa, sehingga kita sadar bahwa ketika ini terbalik, perhatikan baik-baik, di sanalah celah penyembahan berhala akan terjadi. Wow.
penyembahan berhala. Ngeri banget Pak ngomongnya, karena berhala itu bukan patung, bukan cuma sekedar sesuatu yang kita sembah, bukan. Tapi seringkali anak itu bisa naik ke atas, memasuki tempat yang harusnya Tuhan ada. Lalu Tuhannya di mana? I don't know. Mungkin di bawah, mungkin di tengah, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, sesuatu yang harusnya kita tempatkan sebagai Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, dan kita menggantinya dengan sesuatu yang lain, ini namanya penyembahan berhala. Ini poin yang kedua. Sekali lagi, tinggalkan pertanyaan, komentar Anda di bawah ini, dan nanti kita akan diskusi. Kalaupun ada sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan. Poin yang ketiga, yang terakhir, dan kali ini kita bicara tentang role atau peran. Nah, pada waktu kita menikah, lalu kita punya anak, kita ini menjadi papa dan mama. Menariknya adalah pada waktu kita jadi papa dan mama, nggak ada tuh sebuah kuliah 2 SKS, 4 SKS, 3 SKS yang membantu kita untuk belajar. Bahkan kalau kayak saya sendiri yang suka baca, sebelum saya punya anak atau setelah saya punya anak, saya terus membaca tentang hal-hal yang berkaitan tentang mendidik keluarga, mendidik anak-anak khususnya. Tetapi itu nggak semudah seperti apa yang kita tahu kan? Karena seringkali teori itu tidak berjalan berbarengan dengan prakteknya. Tapi yang saya mau jadi refleksi adalah, khususnya buat gue juga sih, pada waktu kita menjadi papa dan mama, kita harus tahu bahwa role kita, peran kita, itu bukan hanya top down. Bukan hanya sekedar memberi perintah, tapi satu bagian yang lain kita juga harus hadir bersama dengan anak-anak ini. Apa maksudnya sih? Kadang-kadang kita harus jadi orang tua, betul. Kita menjadi papa, menjadi mama yang memberikan petunjuk, instruksi, perintah, arahan, lain sebagainya. Tapi di saat yang lain, kita harus menjadi seorang teman atau sahabat. Beberapa teman pendengar mungkin langsung membuat sebuah evaluasi begini. Loh kan Pak, nggak bisa gitu juga kali. Di dalam usia tertentu kan harus ada perubahan. Bener banget. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah sebuah bagian yang sifatnya umum. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan demikian. Setiap usia-usia tertentu dalam perkembangan anak, kita harus tahu, misalnya di dalam golden age 5 tahun ke bawah, anak-anak harus membutuhkan petunjuk yang jelas dan tegas. Mereka tidak bisa atau belum bisa diajak untuk berdiskusi. Bener banget. Tapi setelah di atas usia-usia 10 tahun, kita mulai bisa diskusi. Kita mulai bisa bertukar pikiran dan memberikan arahan. Kalau kamu pilih ini, hasilnya ini. Kalau kamu pilih ini, hasilnya ini. Memang betul, di dalam perkembangan anak, pola pendidikan terhadap anak harus berbeda-beda. Tapi kali ini, saya hanya akan meng-highlight hal yang sifatnya itu umum. Yaitu apa? Orang tua tidak boleh hanya dekat dengan anak, tapi juga harus hadir bersama dengan anak. Ini dua hal yang berbeda. Karena seringkali kita bisa dekat dengan anak, tapi kita nggak hadir. Kayak gini ya, di rumah aja. Kita kan di rumah aja. Bersama dengan anak, iya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita main gadget, anak main gadget. Dan kita dekat, tapi nggak hadir. Kita nggak ngomong, kita nggak ngobrol, kita nggak bertanya. Masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri, tapi dekat. Nah, ini adalah poinnya. Pada waktu kita belajar menjadi orang tua, hal utama adalah kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai orang tua dan sebagai seorang sahabat. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. Walaupun ini bukan tentang pendidikan anak, tapi paling tidak ada sebuah teladan atau juga ada sebuah pesan yang sangat penting untuk kita pahami. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keren banget bagian ini karena kita tahu Yesus datang ke dalam dunia yang adalah Tuhan menjadi manusia dengan sebuah misi penebusan dosa. Bener banget. Tapi pertanyaannya, kalau cuma hanya sekedar nebus dosa, kok harus lahir dari bayi, lalu kemudian remaja, pemuda, dewasa, lalu pelayanan, lalu kemudian dia mati di atas kayu salib? Kenapa nggak datang saja umur 30 tahun, melakukan pelayanan 3,5 tahun, mati menebus dosa? Memang betul, ada hal yang ngomong dia harus sama seperti nubuatannya.
Tapi sebenarnya ada poin yang penting sekali yang Yesus ingin ajarkan. Tuhan menjadi manusia, dia pengen betul-betul merasakan dan mengalami apa yang kita rasakan dan kita alami. Mungkin Anda bertanya, Tuhan kan maha tahu, kok harus jadi manusia sih? Tapi paling tidak, di dalam kitab Ibrani, kita jadikan sebuah penjelasan yang lebih clear. Dikatakan bahwa kita punya imam besar agung yang turut merasakan penderitaan-penderitaan yang aku dan engkau alami. Ini keren banget guys. Karena gimana pun juga, kita pada waktu mengalami kesulitan, kita bisa lihat bahwa Yesus jauh sebelumnya, sebelum kita merasakan dan mengalami penderitaan, juga pernah mengalami hal yang mungkin jauh lebih parah, jauh lebih mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada apa yang kita alami hari ini. Dan Yesus pada waktu jadi manusia, dia berinkarnasi. Keren banget. Kenapa? Karena pada waktu Yesus yang adalah Tuhan berinkarnasi, kita bisa menyentuh Yesus, berbicara langsung, melihatnya langsung, sama seperti melihat kita manusia. Poin yang saya mau maksudkan adalah begini. Ketika kita menjadi orang tua, penting sekali kita punya satu teori inkarnasi. Yaitu kita sebagai orang tua turun dan melihat anak-anak di dalam proses pertumbuhannya. Terjadi dalam keluarga yang sering membuat kita konflik, salah satunya gadget. Dan apa yang biasanya kita lakukan pada waktu menyuruh anak, memerintahkan anak untuk berhenti main gadget. Kita selalu akan bertindak otoritatif. Kita akan ngomong, berhenti nggak? Kalau nggak berhenti nggak boleh main lagi. Berhenti nggak? Kalau nggak berhenti nanti papa ambil handphonenya. Berhenti nggak? Kalau nggak berhenti, dan seterusnya. Semuanya bernada ancaman. Tapi yang harusnya kita lakukan adalah, kalau memang gini ya, main gamesnya nggak dosa, asal kita tahu waktunya, dan gamesnya juga bagus dan baik. Waktu kita main games, harapannya adalah kita berinkarnasi dong. Kita berpikir seperti anak kecil untuk memberikan petunjuk atau perintah. Kita main games bareng, kita lihat level berapa, dan pada waktu kita tahu ini sudah berakhir, kita ngomong, nah, habis ini kita berhenti dulu ya. Nanti kita cari kesempatan, kita bisa main lagi. Anak pun merasa bisa diterima. Kenapa? Karena papanya mau main sama dia. Dia merasakan bahwa ada kehadiran seorang sahabat. Seperti video viral yang pertama, saya pernah mengalami hal yang serupa. Dan saya merasa begini, tempat geng saya itu jauh lebih aman dan nyaman karena saya bisa diterima di dalam geng itu. Maksudnya diterima apa ya? Betul banget. Tidak diberikan nasihat, tidak diberikan perintah, tapi hanya menyampaikan sesuatu yang seperti apa adanya saya. Dan itu penting banget. Sebelum kita bisa mengasihi, kita kan butuh diterima. Kalau diterima aja enggak, gimana kita bisa dikasihi? Dan berapa banyak anak remaja dan pemuda hari ini merasakan di rumah tuh malas banget. Setiap kali duduk sama papa mama, yang keluar apa sih? Khotbah. Yang keluar apa sih? Seminar. Yang keluar apa sih? Nasihat. Yang keluar apa sih? Perintah. Jangan ini, jangan itu. Kan capek gitu loh. Saya ingat nih, ada beberapa teman anak pemuda itu pernah ngomong, kenapa sih kok setiap kali saya denger musik agak keras, papi mami komplain? Ya saya balas lagi, saya bilang gini, itu kan telinganya papi mami, di telingaku itu enak. Jadi jangan paksa saya untuk berhenti dong, ini enak di telingaku, di telinga mami nggak cocok. Ya sudah, jangan paksa saya untuk berhenti dong. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sebagai orang tua mulai ada jurang yang jauh banget. The root cause behind this is the generation gap. Dan kita nggak bisa loncat ke dalam dunia mereka. Kenapa? Karena kita nggak menjadikan anak kita sebagai sahabat. Ini bagian yang terakhir. Dan aku tahu banget bahwa apa yang kita bahas ini walaupun cuma 3, tapi ini perjalanan sepanjang hidup. Kita menjadi orang tua yang belajar untuk mendidik anak-anak, dan rasanya sekolah ini nggak akan pernah usai sih. Tapi paling tidak di dalam vlog kali ini, kita akan melihat ada beberapa highlights yang mungkin kayak gini sih. Harapanku adalah kita mulai belajar mengevaluasi sebagai suami dan istri, belajar melihat apa sih yang sebenarnya harus kita tingkatkan atau apa yang harus kita kurangi atau bahkan tidak ada lagi. Bentuk sebuah budaya yang baru. Kita harus sadar bahwa anak bukan punya kita.
Anak adalah apa yang Tuhan titipkan kepada kita, supaya anak-anak ini mengenal apa arti hidupnya, apa tujuan hidupnya yang sudah Tuhan tetapkan bagi dia. Bukan bagi saya. Saya tahu begini, memang anak kalau dia mendapatkan prestasi, kita juga bangga. That's fine, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kalau kita sudah memaksakan apa yang menjadi obsesi kita, hati-hati, jangan-jangan kita sudah mengambil bagian yang harusnya bagian Tuhan. Dan kita mencoba untuk menempatkan sesuatu yang kita pengen, bukan apa yang Tuhan pengen. Dan semua hal ini tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita nggak belajar sebagai orang tua yang berani bayar harga. Bukankah itu sebenarnya panggilan kita? Injil menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus berani memikul salib dan menyangkal diri. Sampai di sini dulu penjelasan kita. Sekali lagi untuk bagian pertama, kedua, dan ketiga, silakan kasih komentar Anda, pertanyaan, kita bisa berdiskusi, dan silakan follow Instagram saya. Di situ juga kita bisa DM-an, kita bisa diskusi apa-apa aja yang mungkin kita perlu tingkatkan di dalam kita sebagai orang tua mendidik anak-anak. Dan saya tidak membatasi orang tua di dalam usia berapapun anak Anda yang melihat vlog ini untuk bisa memberikan respon. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share this content. Kalau kamu merasa diberkati, jadi berkat buat orang lain, silakan share video ini sebanyak mungkin. Dan goodbye guys.